Pasti kalian semua bingung kan sebenarnya mengenai siapa sih ini si Johnny ini sebenarnya? Here's Johnny. Jadi sebenarnya si Stanley Kubrick itu terkenal dengan kesukaannya mengulang-ulang take, yang mana sampai membuat aktor atau aktrisnya itu jadi stres. Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned. Apa kabarnya semua sobat tanya-tanya? Kembali lagi di sini sama Bang Sotoy. Kita akan memaknai karya film horor klasik yang berjudul The Shining. Film ini dirilis pada tahun 1980 dan disutradarai oleh Stanley Kubrick. Film ini diadaptasi dari novel karya Stephen King, tapi katanya sih si Stanley ini modif banyak filmnya. Yang mana arti-arti di dalam filmnya itu jadi bukan sekedar film horor hantu-hantu yang mainstream gitu. Bisa dilihat juga di IMDb, ratingnya bisa dibilang cukup tinggi ya untuk film horor. Penasaran kayak apa filmnya? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke sinopsisnya terlebih dahulu. The Shining adalah film yang menceritakan sebuah keluarga yang beranggotakan 3, ayah, ibu, dan 1 anak laki-laki. Sang ayah bernama Jack Torrance dan diperankan oleh Jack Nicholson. Sang ibu bernama Wendy Torrance dan diperankan oleh Shelley Duvall. Sang anak bernama Danny Torrance dan diperankan oleh Danny Lloyd. Sang ayah, si Jack ini mendapatkan tugas untuk menjadi seorang caretaker atau menjadi penjaga hotel selama Hotel Overlook ini dikosongkan saat musim dingin. Jadi, Overlook Hotel ini tuh terletak di suatu lokasi yang terisolasi di sebuah pegunungan, yang mana musim dinginnya itu sangat parah dan saljunya sangat-sangat lebat. Makanya setiap musim dingin berlangsung, hotel tersebut selalu menyetop operasionalnya dan diserahkan kepada seorang caretaker beserta keluarganya untuk mengurus hotel ini. Beratnya pekerjaan ini adalah Jack beserta keluarganya harus diisolasi dari dunia luar selama 6 bulan, dari bulan Oktober sampai bulan Mei. Pada awal permulaan film, kita ceritakan bahwa si Jack ini sebenarnya memiliki latar belakang alkoholik dan pernah melakukan KDRT terhadap si Danny, yaitu menarik tangannya sampai bahunya dislokasi. Sebenarnya, scene Wendy menjelaskan latar belakang Jack itu hanya ada di US version dari film ini. Jika kita menonton The Shining di Netflix, itu adalah yang international version, yang mana sudah mengalami banyak potongan. US version itu 2 jam 20 menitan, dan international version itu sekitar 1 jam 50 menitan. Lalu kita juga diorientasikan oleh filmnya bahwa sang anak, si Danny itu punya sebuah kemampuan khusus yang mana bisa melihat hantu dan bisa telepati mendengar pembicaraan orang lain dari jarak jauh. Menurut seorang juru masak di hotel tersebut yang bernama Dick Halloran, dia menyebutkan bahwa kemampuan itu bernama The Shining. Dan Dick ternyata juga punya kemampuan The Shining tersebut. Oh iya, dan juga katanya caretaker sebelumnya itu menjadi gila dan membantai anak dan istrinya itu. Lalu film melompat 1 bulan kemudian, dan terlihat di situ bahwa keluarga Torrance sudah mulai menyesuaikan diri, tetapi memang terlihat mulai jenuh. Jack sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan mengisolasi diri ini untuk menuliskan sebuah buku, tetapi dirinya itu seperti penuh dengan gangguan dan kekurangan inspirasi. Danny sebagai anak yang memiliki kemampuan The Shining juga mengalami banyak kejadian aneh seperti dioper bola yang entah dari mana asalnya, melihat 2 anak perempuan yang kembar, mengalami visualisasi lift yang keluar banjir darah, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, Jack sudah menulis banyak dalam proses pembuatan bukunya tersebut. Tetapi semakin hari, Jack semakin berhalusinasi dan mengalami mimpi buruk. Pribadi Jack pun mulai menjadi semakin pemarah. Bahkan Wendy pun sering dimarahi dan dimaki-maki. Puncak acara dari film ini adalah saat Wendy menemui bahwa naskah yang ditulis oleh Jack hanya bertuliskan seperti ini. All work and no play makes Jack a dull boy. Hanya kerja dan tidak bermain membuat Jack bocah tumpul. Satu kalimat itu saja diulang-ulang terus sampai beratus-ratus lembar. Ini adalah scene yang cukup mind blown, karena kan Jack sebenarnya kan udah mulai mengetik dari sejak awal dia di hotel itu kan. Dan awal-awal itu kan dia sebenarnya belum jadi gila. Hal ini pun membuat penonton semakin penasaran dengan ending dari filmnya. Lalu situasi dan kondisi semakin memanas dan bereskalasi sampai kepada Jack mengejar-ngejar Wendy. Wendy pun berhasil membuat KO Jack dengan memukulnya dengan tongkat baseball. Dan Jack itu dikunciin di salah satu gudang makanan di dapur. Lalu yang paling anehnya itu, Jack dengan bantuan hantu dalam hotel tersebut, dia mampu untuk membuka pintu gudang tersebut yang padahal kan dikunci dari luar oleh si Wendy. Lalu Jack pun mulai meneror dan ingin membantai anak dan istrinya dengan kapak.
Beruntungnya, Dick itu nyamperin keluarga Torrance ke Overlook Hotel ini karena dia memiliki feeling gak enak. Tetapi ya sayangnya Dick itu harus mati pada akhirnya karena dibunuh kan oleh si Jack. Dan karena interupsi dari si Dick itu, akhirnya Danny itu berhasil kabur dan mampu mengelabui si Jack di dalam labirin yang terletak di luar hotelnya itu. Jack pun pada akhirnya mati beku di dalam labirin tersebut. Dan Danny serta Wendy berhasil kabur dari Overlook Hotel. Oh ya, tak lupa, di bagian mind blown paling akhir dari filmnya, kita diperlihatkan bahwa ternyata di salah satu foto yang tertempel di hotel tersebut, kita bisa melihat Jack sedang berpesta di hotel tersebut di tahun 1920-an. Yang mana sebenarnya kan film ini berlatar di sekitar tahun 70-an dan 80-an awal gitu kan. Nah, tetapi tenang saja, bagian kalian yang gagal paham, kita akan coba jelaskan di bagian selanjutnya, oke? Jadi, film ini sebenarnya bermakna apa ya? Kenapa tiba-tiba si Jack Torrance itu bisa menjadi gila dan berusaha membunuh keluarganya? Oke, jadi sebenarnya Bang Soto ini cukup kewalahan ya untuk mencoba research dan memaknai karya dari Stanley Kubrick. Karena karya filmnya itu udah seperti lukisan yang abstrak dan absurd gitu. Jadi, walaupun plot ceritanya terkesan simpel, tetapi cerita yang absurd tersebut membuat bingung namun penasaran. Oke, tetapi mari kita coba analisis film ini semaksimal mungkin ya. Jadi yang pertama, apakah kalian ingat bahwa Ullman, direktur dari hotel ini, pernah menjelaskan bahwa hotel ini tuh dibangun di atas tanah suku Indian. Jadi sebenarnya hotel ini tuh dibangun di atas tanah dari hasil kekerasan terhadap suku Indian, yang mana hal tersebut membentuk suatu violence yang terus-menerus terjadi di hotel ini. Sebenarnya, scene darah yang membanjir keluar dari lift merah itu menyimbolkan genosida atau pembantaian daripada suku Indian itu. Dan juga, jika kita lihat secara jeli, di dalam hotel ini tuh banyak simbol-simbol Indian yang diselipkan ke dalam filmnya, seperti di scene ini, dan ini, dan ini. Lalu yang kedua, sebenarnya film ini itu ingin memberikan pesan metafora kepada kita tentang seseorang yang menjalankan perjanjian dengan setan demi sebuah harta duniawi. Pada awalnya, Jack menandatangani kontrak untuk menjalankan tugas di Overlook Hotel ini. Pekerjaan yang terkesan mudah dan kemungkinan insentifnya juga cukup menarik pastinya. Tetapi hal tersebut segera pupus dan Jack secara perlahan-lahan menjadi gila. Hal ini seperti bermetafora dengan orang yang ingin kaya secara instan dan segera memelihara tuyul atau cari-cari pesugihan. Tetapi ya hal tersebut ujung-ujungnya pasti akan tidak enak dan ada sesuatu yang menyandung pastinya. Lalu yang ketiga, sebenarnya film ini itu ingin melambangkan sebuah kekerasan yang terjadi di dalam suatu keluarga. Apakah kalian percaya kalau Bang Soto bilang bahwa sebenarnya Danny itu dilecehkan secara seksual oleh ayahnya sendiri, si Jack? Apa alasan yang bisa menguatkan hal ini? Mari kita coba ulik berdasarkan scene-scene yang ada di dalam filmnya ya. Apakah kalian ingat scene ini? Bisa dibilang bahwa ini adalah penampakan hantu yang paling random di dalam film ini. Ada seseorang yang memakai kostum beruang, lalu terlihat sedang mengoral pria di ranjang. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya si beruang itu melambangkan si Danny. Karena pada scene ini, terlihat bahwa sebelah kanan kepalanya si Danny itu ada bantal beruang. Dan tentu Stanley Kubrick tidak meletakkan bantal beruang itu secara tidak sengaja. Stanley terkenal dengan filmnya yang penuh dengan scene-scene penuh dengan makna. Lalu apakah kalian memperhatikan cara beruang itu nungging? Terlihat bahwa pose tubuh Danny dan si beruang itu sangatlah mirip. Bagian kepala itu tertutup dengan tembok. Lalu apakah kalian memperhatikan scene ini? Ya, secara tidak langsung, Stanley ingin menyampaikan maksudnya bahwa si Danny itu dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Dan kalian tentu ingatkan dengan si Tony, teman imajinasinya si Danny. Berdasarkan cerita si Wendy, Tony ini baru muncul setelah si Jack melakukan KDRT kan kepada si Danny yang sampai bahunya dislokasi itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa Tony itu adalah Anu. Kalian ingat kan, sangat dokter menanyakan Danny, Tony itu tinggal di mana, lalu suka ngumpet di mana. Si Danny bilang Tony itu tinggal di mulut dan suka ngumpet ke perut. Ya karena kan saat dilecehkan tentu dilakukan melalui mulut kan. Lalu jika ada sisa-sisa yang keluar kan nanti masuk ke perut. Ya, tapi tentunya Tony ini merupakan representasi dari trauma Danny ya. Oke, lanjut. Lalu pada scene awal-awal yang pas Jack lagi duduk-duduk di lobi, bisa dilihat Jack itu lagi baca majalah
Dan majalahnya, kalau kita teliti lebih dekat lagi, itu adalah majalah porno. Dan yang lebih parahnya lagi, itu bukan majalah Playboy, melainkan majalah Playgirl. Jadi bisa dilihat ya, bahwa kemungkinan emang si Jack ini melenceng secara seksual. Dan lalu sepertinya pada scene yang ini, sepertinya bukan sebuah kebetulan bahwa scene ini ditempatkan tepat setelah scene di mana Jack sedang memangku Danny dan memeluknya dengan tatapan, obrolan, dan musik yang sangat creepy. Yang padahal, kan seharusnya saat bapak dan anak sedang menghabiskan waktu bersama, itu vibes-nya kan happy dan positif kan. Tetapi ini diberikan vibes yang negatif. Kemungkinan sih jadi ya sebenarnya yang membuat Danny seperti itu adalah si Jack yang sedang kilaf. Kita juga bisa melihat pada scene ini. Dari scene ini, kita bisa asumsikan bahwa sebenarnya si Jack itu tuh kesel dengan dirinya sendiri. Digambarkan dengan saat dia melewati cermin gitu. Karena hal-hal yang negatif itu, yang ada pada hotelnya itu, membuat sifat buruk Jack semakin menjadi-jadi. Lalu selanjutnya, detail film yang perlu diperhatikan itu adalah kemunculan hantu nenek itu. Yang tadinya dari wanita cantik, lalu berubah jadi nenek-nenek serem gitu kan. Jika Bang Soto mau tafsirkan, ini sebenarnya adalah gambaran mengenai rasa bersalahnya si Jack dan malah melukai anaknya sendiri. Jadi hantu tersebut tuh seperti cerminan roh jahat yang suka muncul di dalam dirinya si Jack itu. Yang tadinya ayah yang baik, digambarkan dengan wanita cantik gitu, lalu menjadi ayah yang beringas dan jadi si hantu nenek itu. Tetapi jika mau disambungkan dengan cerita tentang hantu nenek tersebut yang didasarkan dengan novelnya, si Jack itu sebenarnya memang karma karena perbuatan jahatnya itu. Yang mana sebenarnya kalau menurut novel, wanita itu tuh sebenarnya adalah wanita yang memang lanjut usia, kemudian punya pacar berondong, lalu dia jatuh cinta dan pacaran di room 237 itu. Jadi si berondong itu ceritanya itu tiba-tiba meninggalkan si nenek itu. Jadinya ya dia patah hati dan setelah itu bunuh diri di bak mandi tersebut. Nah setelah jadi hantu, si nenek tersebut jadi ngegangguin si Jack. Karena Jack sebenarnya memiliki sifat yang negatif di dalam dirinya kan. Jadi si nenek itu kayak kepingin ngerekrut Jack untuk menjadi salah satu hantu yang jahat gitu. Jadi salah satu pasukannya lah di Overlook Hotel ini. Dan lalu sebenarnya ada sedikit penjelasan yang bisa membuat filmnya lumayan mind blown. Bahwa sebenarnya yang membukakan pintu si Jack saat Jack sedang dikunciin di gudang makanan itu bukan hantu Grady, melainkan adalah Danny sendiri. Ya, seperti kalian tahu, Danny itu kan bisa merasuki pikiran orang lain kan. Sebenarnya saat Grady berbicara di dalam pikiran Jack, itu adalah si Danny itu. Karena strateginya Danny adalah sebenarnya ingin ngebukain pintu buat ayahnya, lalu berpura-pura ngumpet gitu. Dan Danny ini, di scene yang ini nih, itu sebenarnya bukan karena kepanikannya dia jadi kabur, melainkan agar nanti tuh si Jack tuh bisa ngejar dia, dan lalu dia tuh ingin menuntun si Jack untuk masuk ke dalam labirin. Dan pada akhirnya dia bisa menjebak Jack agar terperangkap di dalam labirin itu. Nah, argumen yang bisa menguatkan teori ini adalah bahwa si Danny itu kan sebenarnya ngefans kan sama kartun Roadrunner itu. Jadi dia menggunakan strategi Roadrunner itu untuk mengelabui si Coyote itu. Coyote itu kan diibaratkan dengan si Jack Torrance. Nah, lalu lanjut nih kepada penjelasan pada scene paling akhir tentang mengapa si Jack itu bisa tertera di foto tahun 1920-an yang terlihat sedang berada di tengah-tengah pesta gitu kan. Jadi menurut penjelasan dari Kubrick itu sendiri, sebenarnya si Jack ini tuh adalah hasil dari reinkarnasi dari zaman 1920-an. Dan setelah itu dia menjadi seorang Jack Torrance the Caretaker di tahun yang sekarang-sekarang ini. Sama persis seperti Delbert Grady yang Jack temukan di kamar mandi itu. Jadi si Delbert itu sebenarnya adalah bentuk sebelum reinkarnasinya si Charles Grady. Charles Grady itu tuh orang yang diceritain sama si Ullman itu yang katanya pada tahun 1970-an itu membantai keluarganya. Lalu ada sedikit penjelasan tambahan nih mengenai scene yang ikonik ini. Pasti kalian semua bingung kan sebenarnya mengenai siapa sih ini si Johnny ini sebenarnya. Jadi sebenarnya si Stanley Kubrick itu terkenal dengan kesukaannya mengulang-ulang take, yang mana sampai membuat aktor atau aktrisnya itu jadi stres. Bahkan Shelley Duvall sampai stres berat katanya dan rambutnya tuh katanya rontok. Rumornya Stanley itu menghabiskan sekitar 60 pintu untuk scene ini sendiri. Dan pada akhirnya si Jack Nicholson meluncurkan improvisasinya sebagai aktor yang profesional
dengan meluncurkan line yang mengutip puisi anak kecil, Little Pigs, Little Pigs, dan lalu ditutup dengan Here's Johnny. Jadi itu sebenarnya merupakan line yang terkenal akibat dari acara The Tonight Show starring Johnny Carson. Sebuah acara Tonight Show yang dibawakan oleh Ed McMahon dan sangat ngetop di tahun 70-an dan 80-an. Mungkin kayak Tonight Show-nya Vincent Desta lah kalau bisa dibilang. Dan cara Ed McMahon mengintroduksi rekannya adalah dengan mengatakan, Ladies and gentlemen, here's Johnny. lalu sedikit mind blown di akhir. Apakah kalian tahu apa arti dari nomor kamarnya yang bertuliskan 237? Oh ya, sekilas info, pada novel aslinya nomor kamarnya itu adalah 217. Jadi penjelasannya gini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya Stanley Kubrick itu sempat dikontrak sama pemerintah AS untuk membuat scene Neil Armstrong dan rekannya mendarat di bulan. Jadi itu tuh bisa dibilang hoax sebenarnya. Dan jarak antara bulan dengan bumi itu adalah 237.000 miles. Jadi secara tidak langsung ini tuh seperti pengakuan dan permintaan maaf Stanley atas perbuatan hoaxnya itu. Dan tak lupa, bahkan bajunya Danny Torrance adalah Apollo 11. Jadi gimana kira-kira Sobat Tanya-Tanya pembahasan Bang Sotoy pada episode kali ini? Dan apakah kalian mempercayai konspirasi tersebut? Jika kalian ada masukan atau pertanyaan atau mungkin request untuk review selanjutnya, jangan sungkan-sungkan ya. Langsung aja tulis di kolom komen di bawah ini. Dan jika kalian suka dengan episode kali ini, kami akan sangat menghargai kalian untuk klik tombol like dan klik subscribe ya untuk support channel ini terus. Sampai jumpa Bang Sotoy di kesempatan selanjutnya ya. Salam Tanya-Tanya. And I'll blow your house in.